Terus apalagi tuh? Misalnya, oh Mas Ipo ngomong tahajud. Waduh, kalau tahajud mah, aduh berat Mas Ipo. Oke, apa yang ringan kira-kira? Nah, ya sudah, sholat malam aja. Tidak harus tidur dulu, ya kan? Menjelang tidur, sholat malam. Ya. Ramadan itu kan kita diminta sholat malam, memperbanyak sholat malam. Malam tuh ya, pokoknya malam aja udah, apa aja boleh. Memang ada yang utama gitu ya, yang utama apa ya, kita tidur dulu ya, terus apa sepertiga malam terakhir. Ya silakan. Ya itu kan sekitar misalnya kalau normal ya, sekitar jam setengah tiga gitu kan. Nah, cuma rata-rata kita nih kalau bukan 3 cm itu ya nggak kuat. Ya. Motivasi utama, motivasi besar gitu ya, kenapa 3 jam ini dibikin ya, kita pengen melatih, ya, saya pengen melatih teman-teman itu terbiasa tahajud. Belum bisa 1 minggu full, minimal sekali seminggu, menjelang ikut 3 cm. Ya. Nah, anggaplah ya malam biasa, gimana nih, kalau tahajud kayaknya belum kuat Mas Iko ya, masih banyak alasan lah gitu. Ya sudah, kalau gitu pas ini aja, pas habis Isya ya, udah sholat malam. Jadi judulnya memperbanyak sholat malam. Udah oke juga kok, nggak ada masalah. Atau tadi misalnya ya, ideal adalah tahajudnya berapa, jam setengah tiga gitu. Tapi berat juga tuh, ya kan? Tapi pengen juga tuh yang kayaknya coba bangun, ya, nah terus sholat gitu. Kan tahajud tuh bangkit, gitu kan, dari tempat tidur kita gitu. Ya sudah, kita bikin ya agak-agak menjelang subuh. Kapan teman-teman? Menjelang subuh. Misal ya, kayak sekarang subuh 4.20 misalnya. Ya sudah, bangun jam 4. Bersih-bersih 5 menit, habis itu sholat subuh. Ya, mungkin nggak terlalu ideal, tapi terjadi juga yang namanya tahajud. Ya, jadi lakukan dulu apa yang bisa, teman-teman. Jangan nggak semuanya. Ya, jadi sebuah kebaikan itu kata Imam Syafi'i, kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Termasuk juga nih ya, kayak kemarin kita ngetes tuh. Saya berapa hari ini ngasih pembinaan di rumah kan ya. Eh, pengen umroh. Saya tanya, udah mana sih? Belum. Nah, kenapa orang belum berumroh? Yaitu uang nggak ada. Selalu ngomongnya gitu, uang nggak ada. Apa yang ada? Apa yang bisa? Manasik udah nggak? Belum. Kalau manasik gratis. Bikin paspor udah nggak? Belum juga. Paspor nggak sampai 400.000. Ya kan? Nah, udah ketemu nggak itu sama orang-orang yang memang alumni Tanah Suci? Ya, alumni umroh. Ya, itu salah satu tips sederhana ya teman-teman. Kalau kita pengen masuk sebuah kampus favorit, ya kita ketemu dengan alumni. Tanya-tanya sama dia. Tanya-tanya sama mereka yang kuliah di sana. Nah, itu tipsnya tuh. Di sana belajar apa? Ya kan? Mau kita jadi orang tua, mau sekolah anak kan gitu juga. Kita tanya sama orang tua yang udah nyekolahin juga anak di sana. Kita pengen umroh nih, tanya itu. Jadi bukan sekedar ini ya, tapi memang duduk benar-benar tanya gitu. Ngapain aja di sana, apa kendalanya, makanan gimana, cuaca gimana, ya. Waktu itu aku nonton di YouTube ada lampu hijau, apa itu artinya lampu hijau, ya. Terus aku baca tuh mikot, berkali-kali baca nggak ngerti-ngerti juga apa itu mikot. Tanya teman-teman, bikin paspor, ya. Kita ini mau ke Mekah, mau ke Madinah, Madinah, bukan Madiun, ya kan? Perlu paspor. Kalau ke Madiun nggak pakai paspor, ya kan? Kalau ke Mekah ya pakai paspor. Ini paspor nggak punya. Terus mau ngapain? Terus saya tanya, udah mulai nggak nabung? Belum. Allah tidak tanya 40 jutanya. Ya, tapi ini wujud kesungguhannya apa gitu. Udah buka nggak rekening khusus. Walaupun 1 juta, walaupun 2 juta. Dan sudah rutin nggak? Ya, dulu saya kayak gitu, saya buka rekening khusus dan saya rutinkan setiap bulannya. Ya, saya niatnya seperti itu. Kalau hitung angka, wah kayaknya lama berangkat. Mungkin 3 tahun saya berangkat. Tapi benar tuh, begitu kita mulai, ya teman-teman kita seriusin, hitungan bulan uang terkumpul udah. Alhamdulillah. Ya. Yang Allah nilai itu apa? Yang Allah tunggu itu apa teman-teman? Kesungguhan kita. Begitu sungguh-sungguh, layak, pantas berangkat. Apapun itu. Sama ya, kita jadi miliarder gitu. Begitu kita sungguh-sungguh, layak, pantas jadi miliarder. Insya Allah. Ya. Oh pengen nih saya 200 Pak. Begitu sungguh-sungguh, ya kan? Serius, layak, pantas, dapat tuh. Berapapun dapat insya Allah. Tapi kalau nggak pantas dikasih kan repot. Ya. Kayak pelatih fitness. Ya. PT, personal trainer. Ya. Jadi kalau memanggil personal trainer, singkatannya PT, ya, itu kita juga harus keluarkan PT, ya. PT itu bahasa Padangnya uang, gitu ya. Kalau nggak datang, gitu ya. Nah, jadi panggil kan PT ke rumah, gitu ya. Nggak mungkin dia tiba-tiba naruh barbel ke kita 20 kilo. Kalau kita mampunya baru mungkin 5 kilo. Ngasih pun bertahap, gitu. Ya. Nah, lihat kemampuan kita nih. Begitu mampu, tambah lagi nanti 10 kilo. Nggak mampu 10 kilo, naik lagi. Ya, begitu juga saat kita treadmill, gitu kan. Nggak mungkin juga tiba-tiba baru pertama itu langsung 10 jam treadmill. Enggak. Mungkin awal-awal cuma 15 menit,
ya kan? Saya treadmill gitu tuh, awal-awal 10 menit, naik 15 menit, terus 30 menit ya, udah berapa nyamannya, ya kan? Nah, sampai akhirnya 1 jam pun ya bisa, alhamdulillah, gitu kan ya. Nah, tapi kan tidak tiba-tiba 1 jam. Nah, bertahap. Jadi apapun yang kita mau ini bertahap, dan setiap proses itu dinikmati semuanya, disyukuri. Ya, dikasih sama mitra, dikasih sama Allah itu satu mitra, disyukuri, dinikmati. Terjual satu botol, dinikmati, disyukuri. Ya, jangan kita, waduh, ini postingan banyak ini, closing cuma satu botol. Nah, bagaimana mungkin dipercaya 10 botol supaya orang kayak ini? Ngeluh orang, ya kan? Dikasih 5 mitra, satu mitra nih agak, misalnya mitra itu agak rewel, dia pun juga rewel ke Allah gitu. Nih, dikasih 5 mitra nih, satu nih mitra agak rewel, agak bawel, dia rewel juga sama Allah, dia bawel juga sama Allah. Ya Allah, kok dikasih mitra kayak gini ya Allah gitu. Nah, coba disyukuri. Orang lain susah-susah cari mitra, setengah mati dapatin mitra. Kita sudah ada, jaga. Kalaupun memang ada karakter yang kurang oke, itulah tugas kita membersamai dia, kan gitu. Ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang orang ya, itu sulit ya tembus ke level yang berikutnya itu kan. Jadi bawaannya itu mengeluh. Gini loh teman-teman, apa yang kita keluhkan itu semakin membesar dosisnya, akan semakin membesar kadarnya. Ya. Jadi dengan kata lain, apa yang kita keluhkan jadi doa, makbul. Kita bilang, sakit kepala ini. Aduh, sakit kepala. Ngomong gitu terus tuh, makin sakit kepala. Coba aja. Agama dia kasih solusi. Dibilang apa? Diam. Ada masalah, ada sakit, diam. Ya, kita nggak tulis lagi status di WA. Ya kan? Aduh, sakit kepala nih. Coba. 7 orang yang baca, artinya apa? 7 doa yang naik. Ya, doa dari dia pertama tuh. Dia ketikkan 2 kali. Tambah 7 orang tadi, berarti total 9. Ya, ada sedikit masalah rumah tangga, ya curhatkan tentang istrinya, curhatkan tentang suaminya. Ya, di status WA, ya, di story Instagram. Kan ini konslet nih otaknya. Pertama, buka aib keluarga. Kedua, bisa nggak orang yang luar itu misalnya mensolusikan tiba-tiba? Nggak ada gunanya orang. Kalau mau konsultasi sama orang yang relevan, mentor kita, ya, ahlinya, atau orang tua kita, boleh. Tapi kalau kita gitu kan, kita posting tuh di story, apa coba? Apa yang diharapkan itu apa coba? Cuma satu, caper kan, cari perhatian. Orang yang tidak beres mengelola dirinya sendiri. Dia tunjukkan kemana-mana, aku tidak beres, aku tidak beres, aku tidak beres. Ya, begitu juga soal bisnis kan, mengeluhkan mitra bisnis, ya kan? Dia tunjukkan nih, aku nih orang tidak beres, tidak beres, tidak beres. Ya, nah kalau bahasa saya itu ya konslet. Dan jangan salah kan, itu kan disampaikan oleh para filsuf, disampaikan juga oleh ahli gitu ya. Ali mengatakan bahwa ya kalau kita mengeluh itu rata-rata orang tuh sebenarnya nggak peduli juga. Kalaupun ada yang mau baca, dia berharap kita tuh, dia mengharapkan keburukan pada kita. Ya, nggak ada yang berharap solusi itu sedikit banget saat kita mengeluhkan sesuatu itu. Jadi orang tuh menunggu kita jatuh gitu. Jadi pas kita mengeluh, dia senang banget tuh, antar lagi jatuh, gitu. Ya kan? Nah, dan itu akhirnya jadi doa makin buruk jadi semuanya. Ya. Jadi misalnya yang hobi itu ya, ini terutama emak-emak ini secara umum. Kan memang dirancang ya kata-kata tuh lebih banyak. Ya. Nah, jadi daripada tuh ngomong panjang buat curhat keluhan nggak jelas seperti itu, mending copywriting buat jualan. Kalau memang mau ngomong berpanjang-panjang, bisa jadah. Ya, pas tahajud, pas sholat malam. Di sana ngomong panjang-panjang. Jadi gunakan skill bicara banyak itu untuk apa? Untuk curhat sama Allah. Bukan di status gitu. Ya kan? Ini surat tentang rumah tangganya. Artinya apa? Itu artinya kita nggak pengen rumah tangganya lebih baik, hanya pengen runyam. Dan kita harapkan dari orang bukan solusi. Apa? Caper aja udah. Nah, ini orang-orang yang tidak beres dengan dirinya sendiri. Ya kan? Ini kadang-kadang beda nih. Ada yang soal masalah rumah tangga, ada juga masalah sakit. Bangga kalau sakit itu diceritain terus ke orang itu. Memang spiritnya minta doa. Oh, minta doa ya, minta doa ya. Padahal enggak. Aku perlu perhatian. Aku ini belum damai dengan diriku sendiri. Ya, aku ini harus jadi pusat perhatian nih, pusat perhatian. Ya. Ada orang kayak gitu tuh, usia ada 30 tahun, 40 tahun, enggak dewasa-dewasa juga. Padahal kayak gitu makin terjadi lagi. Ya kan? Makin terjadi lagi. Nah, ngapain kan gitu kan? Kalau anak kecil wajar. Ada sifat-sifat teman-teman, ya, saya bilang waktu saga kemarin, yang memang wajar ketika pada anak kecil. Suka pamer. Anak kecil ya pamer. Ya kan? Mainan dipamerin, soal dipamerin, semua dipamerin sama dia. Wajar. Dan orang tua juga senang malah melihatnya. Ya kan?
Nah, terus apa lagi? Gampang iri. Itu anak kecil itu. Lihat saudaranya aja iri, apalagi orang lain. Ya kan? Nah, kita makin dewasa, tahu nggak ini nggak benar nih kayak gini ya. Jadi iri, pamer, senang dipuji gitu ya. Nah, terus juga gampang teriak tidak adil. Itu anak kecil tuh. Jadi apa aja tuh nggak adil deh kalau dia. Begitu saudaranya dapat lebih, nggak adil kata dia. Nah, wajar ketika anak kecil. Kita udah dewasa, teman-teman, usia 30-40 tahun. Buang tuh kebiasaan caper-caper kayak gitu. Ya kan? Atau pengen dipuji atau menjadi pusat perhatian, ya pengen ada apa nih, gitu kan? Nah, itu yang belum settle, yang belum damai dengan diri sendiri. Buang kebiasaan seperti itu. Karena ini yang saya bahas tadi, apa yang kita keluhkan teman-teman, di hati kita, di pikiran kita, itulah yang makin terjadi. Dosisnya akan bertambah, kadarnya akan bertambah. Sakit kepala tadi misalnya. Atau hal yang di luar kita bilang macet. Wah, macet nih nggak beres nih gubernur. Sama aja nih gubernur sekarang, gubernur sebelumnya nggak beres juga. Kita keluhkan terus, dia makin macet. Apa yang kita ucapkan doa, direkam sama Allah. Ya, dicatat sama malaikat. Makin macet. Ya. Nah, kita bukan menteri ya, urusan pekerjaan umum. Kita bukan gubernur, kita bukan pembuat keputusan. Ya, kita udah tahu Jakarta macet, pagi-pagi macet. Apa yang mungkin kita lakukan? Berangkat lebih awal, cari jalan alternatif, naik motor, kita selesai. Ya kan? Daripada kita ngomong bolak-balik soal macetnya, ngapain coba? Ya. Nah, ini sebenarnya hal kayak ini kan hal basic banget ya. Harusnya tuh mitra BP hal ini udah settle, udah beres. Tapi nyatanya masih ada juga kayak gitu kan. Ya, mengeluh-ngeluhkan sakitnya, bangga dengan sakitnya, ya. Curcol soal rumah tangganya di mana-mana, hanya boleh ngomong kepada orang yang relevan. Ya. Contoh ya, kita nih kayak misalnya kita ada sakit ya, laki-laki misalnya ya, itu sakit di bagian dada gitu misalnya. Dia kan ke dokter, dia buka bajunya kan, dia buka bajunya, kelihatan dadanya memang. Coba dia buka bajunya itu, ngeliatin bagian tubuhnya itu pada siapa? Pada orang yang relevan, yang ahli, dokter. Berharap apa solusi? Nggak mungkin sakit di bagian dadanya itu, dia pergi di pinggir jalan, buka dadanya kayak gitu. Ini ada masalah nih dada ini, ngapain coba? Pada orang yang tidak bisa ngasih solusi, buat apa? Nah, begitu juga saat kita punya masalah gitu ya, kesehatan, ya masalah sama mitra, sama keluarga, sampaikan pada orang yang relevan, yang berpotensi bisa selesaikan masalah kita. Ya kan? Sama juga ibu-ibu mau melahirkan gitu kan, nah pergi ke dokter. Mohon maaf kan, akhirnya ya aurat terbuka sebagian. Ya kan? Pada siapa? Ya pada dokter kan yang ngurus. Pada dokter yang ngurus. Tapi nggak mungkin dia buka di pinggir jalan. Nah, kelakuannya sama tuh. Orang yang ngomong tentang sakitnya, apalagi aib rumah tangganya, itu dia buka di pinggir jalan tuh artinya. Ya. Nah, jadi harus ada rasa malu, teman. Harus ada rasa malu. Ya, bukan seperti anak kecil yang pengen apa menjadi central of attention, jadi pusat perhatian. Nggak kayak gitu.